Halo, perkenalkan nama saya Nika Minandra Putri dengan NIM F1B 023 10085. Di sini saya akan menjelaskan job sheet nomor 3. Buatlah program untuk menampilkan nama, NIM, dan umur dengan menerapkan variabel lokal dan global. Catatan, input dinamis. Nah, di sini kan ada include iostream. Fungsinya untuk memasukkan header file iostream ke dalam program. Nah, di bawahnya itu kan ada namanya using namespace std. Using namespace std ini gunanya itu untuk memudahkan penggunaan fungsi dan variabel dari namespace std. Nah, di sana kan ada simbol garis miring. Nah, simbol itu fungsinya untuk komentar, untuk mengisi komentar. Jadi komentar ini tidak akan dieksekusi oleh compiler dan berguna untuk memberikan penjelasan atau dokumentasi tentang kode tersebut. Kita lanjut lagi. Di sana kan ada garis miring 2, deklarasi variabel global. Di bawahnya ada namanya string nama global. Ini adalah komentar untuk memberikan penjelasan bahwa nama global adalah sebuah variabel global bertipe string. Nah, di bawahnya ada namanya integer name global. Integer name global ini untuk mendeklarasi variabel global name global bertipe integer. Oke, di bawahnya itu ada namanya void input data. Fungsinya yaitu untuk mendeklarasikan fungsi dari input data yang tidak mengembalikan nilai void dan tidak memiliki parameter. Jadi tujuannya itu untuk mengambil input nama dan NIM dari penggunanya. Oke, sekarang di bawahnya itu ada komentar input nama dan NIM pengguna menggunakan variabel lokal. Di bawahnya itu ada string 2, bukan string sih, garis miring 2, komentarnya yaitu input nama dan NIM menggunakan variabel lokal. Oke, sekarang di bawahnya itu ada namanya string nama lokal. Di bawahnya juga ada namanya integer NIM lokal. Ini tuh adalah deklarasi variabel lokal, nama lokal bertipe string, dan NIM lokal bertipe integer. Variabel lokal hanya dapat diakses di dalam fungsi tempat mereka dideklarasikan. Oke, di bawahnya itu ada namanya synout. Synout berarti masukkan, dimana masukkan nama. Dan di bawah synout ada cin. Cin itu adalah pengeluaran dari masukkan nama tadi, yaitu nama lokal. Nah, setelah itu di bawahnya lagi kita ketik lagi synout, masukkan NIM. Di bawahnya ada cin NIM lokal. Jadi ini tuh perintah untuk menampilkan pesan masukkan NIM ke layar dan mengambil input NIM dari pengguna yang kemudian disimpan dalam variabel NIM lokal. Di bawahnya itu ada komentar lagi, simpan data ke variabel global. Nah, di bawahnya itu ada nama global. Nama global sama dengan nama lokal. Jadi, name global sama dengan name lokal. Kenapa bisa nama global sama dengan nama lokal dan name global sama dengan name lokal? Jadi ini tuh perintah untuk menyimpan nilai nama lokal ke dalam variabel global nama global dan menyimpan nilai NIM lokal ke dalam variabel global NIM global. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada namanya void tampil data, di mana void tampil data ini digunakan untuk deklarasikan fungsi tampil data yang tidak mengembalikan nilai void tadi dan tidak memiliki parameter. Jadi
Tujuannya itu untuk menampilkan data nama global dan name global ke layar gitu. Di bawahnya itu ada komentar lagi, tampilkan data menggunakan variabel global. Nah, di bawahnya ada sign out, nama, masukkan nama global. Jadi perintah untuk menampilkan pesan nama diikuti dengan nilai dari variabel global, yaitu nama global tadi. Di bawahnya itu ada sign out dari name global, dan ada INDL. Oke, jadi perintah ini itu untuk mencetak pesan name diikuti dengan nilai dari variabel global, name global itu gitu. Jadi sorry ya, saya ulang lagi. Jadi sign out, masukkan name global, lalu INDL itu perintah untuk mencetak pesan name diikuti dengan nilai dari variabel global, name global. Kemudian diikuti dengan manipulator INDL untuk membuat baris baru dalam output. Jadi INDL di sini berfungsi untuk membuat baris baru dalam output. Di bawahnya itu ada namanya integer umur. Ini itu adalah deklarasi variabel lokal umur bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan nilai umur yang akan diinput oleh pengguna. Di sini ada sign out, masukkan umur. Terus di bawahnya ada sign, keluaran umur gitu. Jadi ini itu untuk mencetak pesan, masukkan umur ke layar dan mengembalikan input umur dari pengguna yang kemudian disimpan dalam variabel umur. Oke, di bawahnya itu ada namanya sign out umur. Jadi ada sign out umur lagi. Terus umur, terus INDL. Ini adalah perintah untuk mencetak pesan umur diikuti dengan nilai dari variabel umur. Kemudian diikuti dengan manipulator INDL untuk membuat baris baru dalam output. Nah, di bawah sign out tadi, di bawah sign out itu ada integer main, input data, tampilan data, terus return null. Itu gunanya untuk apa sih? Jadi integer main, input data, tampilan data, dan return null itu merupakan definisi fungsi main yang merupakan fungsi utama dalam program C++. Jadi di dalam main, fungsi input data dan tampilan data dipanggil untuk mengambil input dari pengguna dan menampilkan data tersebut ke layar. Jadi fungsi main ini harus selalu ada dalam setiap program C++. Nah, sekarang mari kita coba apakah program ini bisa dijalankan. Nah, ternyata program ini bisa dijalankan. Sekarang kita isi input yang disuruh, seperti nama, name, kemudian umur. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.